artikel kita ya. Pagi-pagi kayaknya belum seru kalau belum ada berita hot. Beritanya selalu hot kalau di FYP. For your pagi. Kita kasih lihat tuh berita yang update banget. Ini dia. Check it out. Oke. Semua berita-berita kita update. Bintang tamu update. Kisah aku update. Irfan Hakim juga update. Semua update. Nah, selain berita tadi yang update banget, ini ada juga nih yang gak kalah seru nih. Ada kabar dari perempuan cantik yang satu ini saat lagi sendiri. Cewek? Iya, perempuan cantik. Sendiri lu bilang? Iya. Maksudnya janda? Atau single? Bisa jadi. Iya. Maksudnya bercerai? Iya, betul ya, bisa jadi. Bisa? Iya. Sendiri? Sendiri, iya. Seksi? Iya. Cantik? Iya. Saya mau? Wah, mau dong. Oke, yuk kita lihat dulu nih artikel. Siapa sih? Berita Dia nih. Ola Ramlan dekat dengan Jonathan Frizzy. Ola Ramlan dekat dengan Jonathan. Usai cerai, Ola Ramlan dan Jonathan Frizzy dekat gegara hal ini. Rencana sudah matang, harus siap fisik dan mental. Waduh, Olanya tertunduk gitu. Ijong jawab isu dekat dengan Ola Ramlan, benar pernah jalan bareng. Waduh. Wah, Oh, kita harus tanya-tanya langsung. kita tanya kebenarannya ya. Kita panggil kan, ini dia. Ola Ramlan. Ola. Bener ya? Itu berita bener. Sabar. Itu berita bener. Duduk dulu, sabar. Kenapa lu jadi... apa hubungannya? Kamu dekat sama Ijong, kamu nggak bilang sama aku. Itu Enggak. tadi ada beritanya. Itu tadi ada beritanya. Itu cuman kemarin kita mau naik motor bareng doang. Hah, naik motor, bonceng-boncengan, dipeluk gini dong. Lu dibonceng itu. Kenapa jadi cemburu sih? Ya juga sih, kenapa lu jadi heboh sih, Rapi? Kan, emang bener. Coba jelaskan dulu. Kamu dekat sama Ijong. Enggak, itu sebuah acara. Aku dan Ijong datang. Terus kita kan, itu kan motor, acara motor. Ijong kan belum ketok palu. Lah emang belum deket juga gue. Tuh. Tenang. Jadi acara motor. Ya udah, terus di situ pada ngejodoh-jodohin aja. Tapi motor-motorannya lu dibonceng Ijong. Aku naik motor sendiri lah. Iya. Kok dia lebih laki dari gua ya? Iya lah. Kalau gitu, kamu mau nggak naik motor sama aku? Bukan itu dari dulu ya? Dari dulu. Mau nggak naik motor sama aku? Mau. Bener ya? Benar. Jangan sama Ijong aja ya, kamu Iya. juga sama aku dong. Oke. Ya, Gua kan kita dari susulin. dulu sohib. Ini ada artikel tentang Ola Ramlan. Jadi tadi sama Ijong tidak benar karena hanya teman aja datang ke satu acara. Oke. Tapi katanya hati kecilnya Ola Ramlan itu masih cinta sama Aufar tapi terpaksa harus cerai. Terpaksa cerai. Coba kita lihat. Tuh. Belak-belakang aku masih cinta, inilah alasan Ola Ramlan nekat gugat cerai meski hatinya What's wrong? tersakiti. What's wrong? Ayah naon? Kenapa? Jadi, kesalahan fatal Aufar tuh apa? Iya, kenapa tidak dipertahankan? Sebentar, lu bercerai kapan sih? Ketok palunya 6 Udah Juni. ketok pintu 6 Juni kemarin. Ketok palu, ketok pintu. acara dulu. Iya bener gue juga. 6 Juni. Tapi bener, ini masalah bercerainya mau cerita Ya atau enggak? masalahnya nggak perlu diceritain. Oke. Karena sebuah aib itu tidak untuk diceritakan. Oke. Ya kan? Jadi ya kalau memang kita, ya namanya rumah tangga kan ada percekcokan atau ada masalah. Beda pendapat. Tapi ini kan lagi rame nih, kayak KDRT nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillah nggak ada. Perselingkuhan. Ya nggak tahu gitu. Oke. Akhirnya pokoknya ada satu situasi membuat lu bulat. Ya bulat. Untuk berpisah. Pokoknya aku nggak mau komen soal apa masalahnya. Pokoknya Tapi- sudahlah gitu. Tapi masih cinta. Iya. Ya enggak loh, cinta sebagai, bukan siapa yang bilang masih cinta Itu di juga. artikel kata kamu masih Itu kan artikel yang ngomong. Tapi terpaksa bercerai. What's wrong? Terpaksanya itu loh. Itu artikel juga yang nulis kan. Iya. Tapi lu terpaksa atau nggak bercerai? Oh, enggak dong, kan aku udah bulat. Aku yang sudah mengajukan gugatan, berarti ya udah tidak ada paksaan. Apa sih penyebabnya apa sih? Ini kepo banget. Tapi katanya Ola Ramlan ini memang kalau diperhatiin dia belum bisa move on dari Aufar. Kita Iya lihat. benar. Ada dua angka cantik, 7 bulan 7, 6 bulan 6. Dua-duanya adalah angka Pisahnya. kelamaan. Pisah. Juni Juli itu deketan ya? Iya. Sama Alex Juni. 7 bulan 7. Eh. Sama Aufar 6 bulan 6. Lu suka angka cantik selain badan lu cantik juga. Lucu ya kamu ya, masih lucu kayak dulu. Tapi aku hebat sama kamu loh. Kamu udah berpisah sama Aufar tapi tetap saling Itu support. beneran Ya sampai sekarang. kemarin kita Komunikasi bagus ya? bagus, kemarin kita liburan ke Bali bareng. Hah? Siapa aja lu? Aku, anak-anakku, 3 orang sama Terus? Aufar. Sekamar. Satu villa, tapi nggak sekamar. Ada rasa ser-seran lagi gak sih? Enggak sih, Tapi hubungan baik. hubungan Sebaik baik. itu. Coba ya, Sebaik aku tes itu. ya.
Bro, Alvar Hutapea. How are you, brother? Mana Mike? Gila, gue udah lama Udah, banget Mike, gak ketemu udah. sama Alvar ini. Ini Mike, Alvar. apa jadi lu yang heboh ya? Alvar, ini gue sama Ola nih, ada Irfan Hakim juga, bro. Ya, ke situ Pi nggak kelihatan Pi. Istriku. Ih, istriku. Lu nggak pakai mantan. Sorry. Sorry, maksudnya kemarin habis liburan bareng ya, Far? Iya. Tapi kok hebat sih, lu maksudnya bisa menjalin komunikasi baik maksudnya. Ini unik loh. Meskipun nggak bersama, tetap kelihatan romantis. Lu juga masih bisa mengungkapkan rasa sayang. Kalau gitu. dia memang selalu masih cinta ya nggak? Emang iya masih cinta sama Ola? Iya. Ya dari masih sayang aja. Iya. Kok cantik? Tadi story apa tuh baru laki Hah? Apa? baru nggak ada itu ya. Apa bro? Apa? Sinyalnya jelek, maaf. Lagi lu keselak tuh. Sinyalnya Tadi jelek, orang bro. bilang story ada laki baru. Oh. Doa laki baru. Lu ada laki Nggak ada itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Lu masih nggak boleh kalau Ola ada laki baru nggak boleh, bro? Ya boleh lah, kamu boleh. aja perempuannya boleh. Kamu mau variasi juga boleh. Ikutin Om Raffi. Ikutin gua. Lagi. Tuh Raffi apa sih Pi? Pengaruhnya tuh kayaknya buruk ya Pi. Tapi akhirnya lu tapi tetap masih cinta, masih sayang. Cuman gimana caranya bisa berdamai dengan hati lu gitu? Maksudnya kan udah tidak. Ya kan alhamdulillah pisahnya baik-baik, semua baik-baik, ada anak semua nggak ada ribut-ribut kan? Iya. Gitu aja, simple. Ush, Oke. Biasa aja. Simpel buat dia ya. simpel. Gak simpel buat orang ya. Tapi kalau seandainya Ola dalam waktu dekat ada cowok yang mau ngajakin Ya nikah. boleh lah, ya boleh Gua lah. yang nanya bukan lu. Boleh lah. Nggak ada itu, nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh lu. Emang lu, kalau kamu ada perempuan lain gak sekarang? Ada lah. Siapa? Kalau Alvar nikah, boleh nggak lu sama lu? Ola. Ya boleh, coba aja. Nggak apa-apa. Coba aja. Iya. Enakan zamanku tuh. Boleh nggak bro? Nggak ada, nggak boleh. Jadi kalau misalnya, Hah? boleh nggak Alvar nikah lagi? Boleh. Yakin? Coba Gua- ngomong. Boleh. Seandainya, lu kalau mengizinkan. Mungkin dia udah nikah lagi, gua nggak tahu. Jangan so gitu. Kemarin aja aku ngepost sama siapa langsung di komen Indir. Cemburu juga kan lu. Iya. Enggak, dia enggak. Nggak apa-apa, Oke, beneran. Alvar kan ini kayaknya masih saling sayang, cinta dan menjaga. Ada kemungkinan rujuk nggak Menjaga. kalian berdua? Ada kemungkinan rujuk gak sih Pak? Rujuk. Enggak, belum. Belum, berarti mau. Biar Alvar Nggak biar ada. puas-puasin Apa? dulu. Kita nggak boleh bilang apa, jalanin aja. Kalau rujuk, alhamdulillah. Yo. Nggak rujuk apa-apa. Bagus kayak gitu. Hubungan yang penting baik kan demi anak semua kan. Oh bener juga sih. Jadi rujuk ya nanti ya. Hah? Ngapain direncanain? Udahlah. Gua nanya. Biar dia puas-puas dulu. Aku juga puas-puas. Buat. Boleh gitu. Dia nggak rela, lu nggak rela. Dia marah. Nggak jelas. Tapi katanya kata Ola udah dengar selentingan lu udah ada cewek lagi. Emang Iya. lu pengen cepet cari Ya, penggantinya? kalau selentingan kan banyak selentingan. Om Raffi juga banyak selentingan tapi Oh, benar enggak. Gue depan lu, enggak. Gue saksi, enggak. Gue saksi nanti. Lu, Iya Far. ya, Kalian berdua tuh udah sama-sama. Yang satu cuman gue bertahan, yang Kak Gigi bertahan, gue kagak gitu aja. Tapi Heran. tapi emang lu udah kalau misalnya ada yang cocok sama lu siap langsung membina hubungan lagi yang baru, Far. Kalau dikasih. nggak ada niat juga, nggak ada niat sana. Mau fokus sama anak-anak aja. Ini titipan si Ola katanya suruh Iya. nanya gitu, titipan si Ola suruh Karena- nanya gitu. Gue dari tadi diem. Lu karena Nggak Ola ada mau niat. memutuskan. Dia Ya, mau aku cuman pengen tahu nanti pasangan Alvar berikutnya tuh kira-kira upgrade apa downgrade gitu. Shaun udah katanya Shaun anak yang paling gede. Udah ini ya, udah deket-deket sama cewek katanya udah boleh pacaran, bro. Udah boleh. Udah kemarin udah ketemu juga, ngasih tahu juga apa udah pacaran gitu. Wih, Iya. boleh dong. Itu boleh. Boleh lah. Papa mamanya belum, kasihan kalah ya. Ntar dulu. Papa mamanya nggak ada yang tahu. Oh iya. Ya katanya kan nanggut dia.
udah ya. Yaudah nih ngomong apa nih mau open nih sebelum. Mana pacar kamu, kenalin lah ke aku. Aku teman semua ya. Ya oke, teman-teman. Ya udah, Ola kenalin lah cowok lu ke dia. Iya, nanti aku kenalin ya, ayang aku ya. Ya udah Omar, makasih banyak ya. Thank you udah digangguin. Sehat selalu bro. Siap, Makasih. Sehat. Makasih Omar. Dadah. Satu-satunya ya? Satu-satunya di Indonesia kan? Ih, lucu bisa banget gitu tapi kelihatan dia tuh nggak rela, nggak tega kalau lu sama yang lain. Iya. Tapi Dia boleh. Ya emang gitu lah. Emang egois kan? Ya iyalah laki-laki mah emang gitu lah. aduh, tapi ngomong beneran anak lu udah punya pacar? Oh, Sean. Sean? Sean udah punya pacar. Ngomong harus gitu ya, Sean. Gitu. Lah, Suka banget sama emang anak lu. Emang sebutannya Emang Sean. Sean. Tulisannya saya. Sean. 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 Enggak begitu. Sean. Sean. Udahlah. Daripada lu ngerebutin namanya doang, Sean. Kita lihat ini ada sama pacarnya Loli. Beneran? Iya nih, Loli. Aurel. Bukan Loli anaknya Nikita Mizani. Oh, Loli ini. Iya. Anak ini kita. Hah, lu pacarnya beneran, Sean? Iya. Wow. Ih, kebayang kalau misal jadi ya, mak-maknya rumbin banget ya. Lu sama Nikita. Iya kan? Bisa kebayang gue gilanya, tapi kan orang-orang nggak tahu gue gilanya. Iya. Kalau orang tahu gimana Nikita. Udah Gitu. komunikasi nggak sama Nikita Mirjani? Udah. Kamu anaknya pacaran Beneran? sama anakku. Terus kata Nikita apa? Iya nggak apa-apa, maksudnya Sean katanya Niki sih gentleman. Jadi laki-laki itu harus gentleman. Jadi udah pacaran, beneran pacaran? Ya menurut Sean sih sudah ya. Si Lolinya yang bilang you wanna be my boy. Ini lucu ya Loli sama Sean. Ibunya si Ola sama ibunya Niki. Seru banget nih. Kebayang ya? Wih, Bayang. dodar ya itu. Kalau lagi ngobrol satu keluarga gitu, kebayang gak sih? Tapi Katanya Loli yang nyatain ke Sean, bener? Iya benar. Katanya Sean sih begitu ya. Nanti kalau ada Loli aku harus tanya juga. Ini kan dari versi Sean. udah lama taunya anaknya pacaran? Kayaknya baru sebulan ini deh. Ya Tapi ya udah anak muda lah ya. iya namanya juga Umurnya berapa sih Sean? 17. 17, Loli itu belum 17 juga ya? Kayaknya kurang lebih deh. Ya ABG gitu lah, jangan ngomong kawinan dulu lah ya. Tapi yang pengen gua tanya, buka handphonenya, lihat call terakhir, call siapa? Ayo, mana? Nggak ada. Mana? Nggak ada handphone aku. Kita akan buka. Tahan dulu ya. Kita akan buka handphone. Jangan dijawab dulu ya, kita akan spill siapa sport system dari seorang Ola Ramlan yang justru jadi orang paling tahu tentang hidupannya. Itu ditelepon juga bener. Oh my god. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FPP. Warrior Pagi. Ini beneran. Pagi di FPP Warrior Pagi. Jadi gimana nih? Ada orang terdekat yang support sistemnya Ola ditampilin nggak? Tadi gue udah gak bisa buka handphonenya dia. Gue cuma ngeliat huruf depannya H itu doang. Cuman gue gak bisa lihat tuh siapa H itu. Siapa H itu? Coba kita cari tahu. H itu siapa? Hakim. Pokoknya H depan hurufnya. Udah kita tanya aja Kok gue siapa. liatnya J? H. J. H. Ya udah kalau gitu kita akan tanya sama langsung saudaranya orang terdekat Ola Ramlan. Ini dia, HJ. Bukan. Jelita Ramlan. Halo. Hello. How are you? Udah lama gak ketemu nih kita nih. Jelita. Game masih main game lu? Dia main game siapa sih? Bukan Ola ya? Main Bukan, game ya? dia yang main game. Apa? Ola main game ya? Ya, oh ya Jelita juga, tapi Jelita. udah Ya, lama. semakin cantik Jelita ya. Terima Iya, kasih. sesuai dengan namanya lah, J. Jelita Ramlan. Kalian saat suka duka selalu bersama-sama ya? Alhamdulillah ya selalu Sering nemenin curhat dia. apa waktu pas? Tapi kayak dia kan adik kakak ya? Iya. Kok tatapan lu tuh yang beneran Ya sayang emang gitu? gitu kita. Kita natap aja udah Udah tahu. gitu, udah tahu. Beda berapa tahun? Beda berapa Kan lu tahun? keluarga besar kan? Iya, Jelita itu nomor 10, jauh padahal sama aku. Lu Aku nomor 6. Nomor 6. Beda berapa tahun? Aku 37, Mbak Ola 42. Beda 5. Iya, dia keluarga besar tapi gini, ya kan? Iya, Tuh pada mesra, pada saling jaga gitu. iya. Tapi pernah nggak waktu pas Ola lagi maaf nih kemarin mau cerai berpisah nangis-nangis ke lu cerita pernah nggak Jal? oh, bukan lagi itu sih. Aku yang ngadepin sih. Tapi alhamdulillah. Kamu ngadepin gimana? pada saat aku bercerai ya aku biasa aja. Maksudnya nggak nangis-nangis gimana-gimana ya, biasa aja.
Ada sih momennya dia yang lagi breakdown gitu, ada lah pasti. Namanya juga perceraian, siapa sih yang happy cerai gitu kan. Terus alhamdulillahnya aku nggak pernah miss sih, selalu nemenin. Selalu? Selalu. Jelita itu selalu nemenin saat aku sedih ataupun senang. Selalu bikin happy. Aku Langsung gitu. aku Langsung mewek. beruntung lah punya adik kayak gitu. Mereka di kakak lu ikutan mau jadi apanya? Tapi kamu bisa, tapi ternyata kamu hatinya sensitif juga ya cerita ya. Kalau soal dia iya banget, karena aku tahu dia ini sebenarnya orangnya baik banget. Banget. Gitu. Parah, cuman kadang Tatapannya aja suka. iya emang galak emang. Tatapan matanya. Tapi hatinya baik banget. Parah dia, cuman kadang kebaikan dia itu disalahgunain sama orang. Itu yang aku selalu mencoba, kenapa aku selalu ada di sampingnya dia, ngingetin bahwa jadi orang tuh kadang jangan kebaikan deh. Kadang ada perlunya kok kamu harus agak sedikit lebih jahat sama orang. Bukan jahat dalam artian Tegas lah. gimana ya, Iya, cuman iya, iya. kan dia nih orangnya soalnya gitu, terlalu gitu. Dia tahu loh. dimanfaatin, dia jalanin aja. Jalanin aja. Bener. Bodo amat selama gua sayang sama orang itu, mau orang itu manfaatin ya nggak apa-apa. Tapi berat Tadi gak sih ya. jadi adik seorang Ola tuh? Mayan, Apa? jagainnya mayan berat sih. Ngejagainnya. Jagain dia dari orang-orang nggak bener, itu lumayan berat. Emang sebanyak apa sih? Sebanyak itu. Bener harus cerita. Yang iya beneran. Sebanyak itu yang aku nggak. Dan perlu orang luar yang melihat Iya. kondisi sebenarnya ya. Lu kenapa sih suka dihilapkan atau lu emang kebayaan aja udahlah gitu? Ya aku percaya kadang-kadang kalau orang baik pasti akan selalu dikelilingi sama orang baik. Kalaupun ada orang-orang yang jahat di sekitar aku, kalau tetap kita kasih kebaikan, ya nggak apa-apa juga kan. Nanti Allah yang balas kalau kita bisa omongin gitu. Jadi ya udah nikmatin aja. Kalau ada orang yang nyakitin, ya nikmatin aja sakitnya. Nikmatin. Nikmatin makanya. Karena namanya hidup nggak pernah di atas terus. Selalu ada di bawah, selalu ada sakit. Ya enjoy aja, enjoy the pain. Siapa yang bikin lu kuat itu? Jelita salah satunya, ada manajer aku, keluarga, ada juga beberapa orang spesial. Iya, iya. Lu pengen cepet Ola nikah lagi? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Lu cepet Be banget happy. Jom. Be happy. Selesai Bodo amat. Enggak. Enggak. Harus happy dulu. Kalau ada cowok yang bener-bener, Tidak. Del aku serius sama kakak kamu. Enggak ada. Lu gimana sih? Not Kenapa? yet. No, Karena Be happy for herself dulu. Dia Karena- harus happy dulu. kenapa dan sebelum-sebelumnya? Well, udah lupain masa lalu, sudah lewat. Tapi aku pengennya dia harus happy dulu sama Karena dia selalu membuat orang lain happy. Iya. Jadi dia dulu yang happy. Kalau dia udah happy, sekelilingnya pasti enak. Nanti dapatnya yang bagus, dapatnya yang oke. Harus happy dulu dianya. Jadi Ngapain dia sama orang tapi nggak happy, ngapain? dan kata lain sering mengorbankan diri untuk kebahagiaan orang. Orang, yes. Aku katanya sih kayak gitu. Jadi aku pengennya dia happy dulu, nikmatin kesendiriannya, sibuk kerja, happy jalan-jalan, happy sama anak-anak, Enjoy sama life. keluarga. Enjoy life. Udah cowok nanti aja. Nanti datang sendiri yang terbaik dari Seposesif itu adiknya. Enggak, dia nggak posesif, nggak melarang. Kalaupun ada, maksudnya ya saat ini ada lah beberapa yang deketin. Cuman kan aku juga tahu diri, aku udah janda, anak 3. Kalau mau deket sama aku tuh maksudnya apa, tujuannya apa. Mau happy-happy terus, mau seneng-seneng doang, mau apa, itu kan semuanya dipikirin. Oke. Gitu. Ketika bercerai, nggak ada orang menikah keinginan bercerai. Bercerai, Target nggak ada. bercerai nggak ada. Maunya bahagia. Tapi ada orang yang safe aja. Pas bercerai pasti jatuh terpuruk banget. Enggak, kalau dia tuh sebelum bercerai tuh terpuruknya udah lewat lama dulu. Justru Udah. Jadi pada saat aku memutuskan untuk berpisah itu Itu udah baik-baik Udah semua. selesai. udah selesai, aku sudah berdamai Damai sama hatiku. gitu. Makanya aku senyum kan, aku bisa Makanya Over baik, bisa gitu ya. bisa begitu karena salah satunya. sakitnya, sedihnya itu tuh udah Dilewatin dulu. udah bertahun-tahun sebelumnya. Hah? Kemudian aku memutuskan untuk udah lebih baik kita berpisah, kita kayaknya lebih cocok berteman. Itu baru aku putuskan pada saat aku sudah berdamai pada diriku sendiri. Wow. Gitu. Kita jangan memutuskan sesuatu hal saat kita lagi. Nah, jangan juga kita kalau lagi senang nggak boleh janji.
Iya, Kita lagi senang tuh nggak usah janji gitu. Karena Terus kan kalau lagi- terus saat kita sedih juga kita jangan mengambil keputusan apapun saat kita lagi sedih. Emosi. Sama halnya Sama ketika halnya. emosi. Apalagi ketika kita marah. Ketika kita marah ya lebih baik kita diem aja untuk jangan mengambil keputusan apa-apa ketika kita sedang marah. Iya, iya. Tapi kalau yang nyuruh Jelita diet siapa? Ola jangan-jangan. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau dia mah udah ngingetin dari dulu ya sampai capek berbuih mulutnya kali ya. Sampai pada momen aku sendiri yang sadar. Jadi waktu itu corona, aku lagi pindah ke Bali tuh. Corona kerjaannya wah makan terus kan kayak orang gila. Ya bener semua gitu. Satu hari nganterin anak ke imunisasi, nimbang. Kaget. What the hell gitu. Timbangan apa nih? Apa ada yang Jangan salah? ramai-ramai. Nih, ada juga. Udah lama gak nimbang, pas nimbang kaget. Kaget lah. Udah terus mikirin maksudnya kalau gue segede ini Ya gak apa-apa. terus apa namanya anak gue gimana nanti kalau gue mati gitu loh. Kan Lu mikirin gitu? Iya. Jelitanya beneran. beneran sumpah. Jadi kayak aduh Sekocak ini. apa namanya nanti gendut penyakitan kan sering banget dikata-katain gitu kan. Maksudnya, terus nanti apalah kolesterol lah, gula darah lah, jantung lah, apa segala macam takut. Gara-gara anak sebenarnya. Oh akhirnya diet. Akhirnya diet Target lah. mau body kayak Ola? Enggak sih. Sampai 2 digit aja 2 timbangannya. digit. Dan kata lain sekarang masih 3 digit. Masih sedikit lagi. Ini juga ada Tapi artikel. dia udah turun 40 kilo loh. Beneran? Dia, Gue dengar masih 23, 45. dia udah turun 45 kilo. Wih. Karena dia ada artikel nih, Jelita sering dibandingkan dengan Ola Ramlan. Parah. Parah nggak lu? Parah Parah banget. nih lihat nih, tuh. Kerap dibandingkan dengan Kenapa orang fotonya begitu ya? Coba cari foto tuh yang bener dong, ini gimana ya? Itu kan artikel orang. Iya tapi cari yang Tapi bener lu sering dong, dibandingkan cari sama kreatif. Parah. Gimana contohnya Gini, gimana? contohnya gini. Kan Mbak Ola kurus. Emang kamu gak mau kurus ya? Loh kan gue Ola Ramlan versi semok. Parah. Jelita, big is beautiful. Tuh. Lihat nih. Tuh, big Jelita is Ramlan. beautiful. Yes. Emang bener sih. Jadi kalau sekarang Jelita diet bukan gara-gara nggak suka bentuk badan, tapi karena Enggak. kesehatan. Karena ya pengen sehat aja sih sebenarnya. Ya. Pengen lama sama keluarga, sama anak. Itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Oke. Yang dilakukan apa dietnya? Clean eating. No sugar, no Oh, iya, minyak, bagus. no. Iyalah parah banget. Ngefek. Berapa lama sampai 45 kilo? Sekarang 8 bulan. 8 bulan. Wow. Cepet. Berarti mudah-mudahan tahun depan lu udah. Udah 2 digit mudah-mudahan. Amin. Ya, Kalian tuh semangat seperti itu tuh luar biasa tuh. Jadi buat di rumah juga mungkin mau yang nontonnya laki-laki, mau nonton perempuan, lagi punya masalah berat badan yang kurang ideal, yang pengen nurunin, ini semangat nih kayak Jelita. Tapi Jelita apapun itu dia fashionable banget loh. Dia fashionable banget. Jelita Ramlan. Ya gimana gak fashionable nih? Oh lihat, di Amerika mah. Oh kirain gue Citayam Fashion Week. Bukan. Itu di Oh, Jelita. Widih. Tuh. Widih. Keren ya. Lu emang fashion juga ya. Ini sebelahnya kalau nggak fashion Tapi lu keren sih, gua akuin sih. Maksudnya trendsetter. Bahwa emang yang memiliki berat badan Masih yang mungkin gemuk tuh. lebih, tapi mereka bisa bisa dong. harus punya motivasi biar keren. Lah kalau ada yang ngomong tentang adek lu ke lu, Soal apa? ya tentang misal, lah adek lu kok Adi lu diet kayak apa kayak gitu? Oh, Lu gitu. gimana? Ya nggak pernah ada sih. ada yang berani. Ada yang lah. berani soalnya. Olah lagi, mana yang berani ke dia. Nah Jelita kasih pesen dong nih buat ibu-ibu yang nonton, wanita-wanita yang nonton, ataupun laki-laki juga nih yang punya size di luar sana yang pengen bener-bener ngurangin. Nih Jelita Dan udah hampir percaya 50 diri. kilo nih, udah hampir 50 kilo dia, turunin 8 bulan. Ya itu dia balik lagi harus niat. Karena kalau nggak niat percuma pasti akan balik lagi gitu niat. Terus kalau bikin diet itu di variasi makanannya jadi biar nggak bosen. Terus ada kalau aku buat diri aku tuh ada kayak cheat day 1 hari aja. Jadi Boleh setelah makan apa iya aja? setelah nggak juga. Jadi misalkan Sekali cheating makan tumpeng. enggak juga nasi padang gitu enggak. Jadi divariasi lah diet ya. Terus kalau biar pede ya perempuan lahir pasti cantik, laki-laki lahir pasti cakep. Tinggal gimana dirinya aja. Harus bisa bikin jadi kelihatan Oke. enak, kelihatan bagus. Betul. Karena misal rumah tangga pun laki-laki kadang-kadang selingkuh
walaupun isinya cantik, selingkuh aja. Selingkuh Bener aja, kan? iya. Karena itu masalah hati. Betul. Heeh. Makanya jagalah hati kita, jagalah orang yang kita sayangin. Karena kalau Oke. orang yang sayangin pergi, kita akan menyesal di kemudian hari. Oke, kalau gitu nanti kita akan ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Fire. Oke, ini lagi sibuk membicarakan tentang KDRT, perceraian dan juga perselingkuhan. Nah kali ini kita akan terhubung dengan psikolog Mbak Analisa Widyaningrum. Kita akan membahas tentang kenapa bisa terjadi sebuah perselingkuhan. Halo, Mbak Analisa. Mbak Analisa. Halo, selamat siang. Halo semuanya. Halo, Mbak Mbak Analisa. Analisa. Mbak, aku mau nanya nih, Mbak. Kapan orang bisa dikatakan kalau dia selingkuh? Apakah aku bertatap-tatapan mata dengan Ola ini udah selingkuh atau bagaimana, Mbak? Ya, baik. Jadi Kan memang ada bentuk hati sama ada selingkuh hati dan Body. selingkuh body. Nah, Apa sih? Kayak Baik, kita jadi kita memang- selingkuh. enggak. Coba. Udah, Coba Gimana gimana, Mbak Mbak Analisa? Iya baik, jadi memang bentuk perselingkuhan itu ada dua jenis yang paling kita sering dengar tuh kan yang secara fisikal gitu ya. Ada relasi fisik, tapi sebenarnya secara emosional itu juga bisa dikatakan perselingkuhan. Nah ada satu literatur nih dalam jurnal di psikologi gitu ya tentang relationship, yaitu tipe-tipe selingkuh itu mulai dari fisikal, emosional. Nah ini sekarang yang baru muncul adalah digital cheating Oh. sama micro cheating Bener lu. gitu. Ya kan? Jadi Bener. digital cheating ini tuh menarik gitu ya ketika sekarang memang ada banyak aplikasi yang memang ini tuh profil-profil rahasia, biasanya aplikasi kencan di media sosial yang bagi sebagian orang nih bukan selingkuh, ini cuma just for fun gitu, padahal sebenarnya ini termasuk kategori dari digital cheating Oke, gitu. jadi- Tapi ada juga gitu loh. Jadi perselingkuhan itu tidak selamanya terjadi sebuah pertemuan dan hubungan intim, maaf ya. Jadi cuma chat-chatan juga bisa banget. masuk selingkuh. Yes. itu dari salah satu literatur dan bahkan ada yang namanya micro cheating, yaitu ketika kita hanya menunjukkan perilaku kecil seperti misalnya kita lagi ada di dalam sebuah relasi pertemanan di kantor gitu. Terus pada saat kita ada di dekat dia, ada fantasi seksual yang membuat kita tuh kayak ada energi beda gitu Nah, ketika itu udah selingkuh ketemu juga dengan tuh. orang ini. Tapi ini kalau kayak gitu jadi semua orang bisa selingkuh ya. Apa? Ya kalau kita dengan istri kita terus kita mikir yang lain itu juga selingkuh. Iya, Iya, udah makanya jangan mikir gitu. Tapi kira-kira nih, aku nih kan maaf ya, aku tuh kan ya belum pernah selingkuh ya. Jadi aku mau nanya nih. Iya, kenapa ini teman gue benar ya kan Bi? Aku nih kan Enggak, bukan nggak pernah selingkuh, belum ada bukti aja. jangan ngomong. Tapi emang faktor apa sih yang membuat orang selingkuh tuh? Ya. Bu dokter. Ya, baik. Bisa. Jadi kebanyakan itu yang saya temukan adalah ketika ada ketidakpuasan terhadap satu pasangan dengan pasangan lainnya gitu. Jadi artinya ekspektasinya itu beda. Iya, jadi ketidakpuasan ini bisa jadi juga. tidak hanya secara seksual ya, tapi juga membangun emosional. Pada saat relasi ini berjalan, ternyata ada kebosanan, ada ketidakpuasan antara pasangan ini, itu satu. Oke. Yang kedua nih, ini juga menjadi salah satu faktor yang biasanya muncul, yaitu ada peluang. Jadi biasanya ada sebuah opportunity yang memang kayak nggak sengaja datang orang ketiga yang menggoda. Ini awalnya nggak nih gitu, tapi pada saat dia ada di dalam sebuah kesempatan gitu kan, ini menjadi salah satu faktor juga yang kebanyakan akhirnya selingkuh. Bener. Nah ini yang ketiga yang menarik nih. Tiga. Pada saat orang itu memiliki pemahaman atau norma yang dia yakini bahwa selingkuh itu nggak apa-apa. Jadi ada yang seperti itu. Tapi ini kan selingkuh tuh jangan hanya ke laki-laki saja. Perempuan pun berselingkuh bisa juga, betul ya? Iya. Ya, betul banget. Dan bahkan dalam riset tadi itu perempuan yang berselingkuh, dia memiliki kemungkinan untuk lebih mudah berselingkuh lagi dalam relasi berikutnya dibandingkan pria gitu. Karena begitu nggak ketahuan, oh aman nih gitu kan. Terus biasanya kan memang lebih cenderung laki-laki gitu ya yang selingkuh ya gitu. Jadi dia menganggap bahwa perempuan itu bukan selingkuh, tapi dia punya satu kesempatan yang lebih besar nih untuk berselingkuh lagi gitu. Oke. Itu yang lebih ngeri sih. Dampak dari perselingkuhan tuh ya, yang ya buat sama yang diselingkuhi atau selingkuh apa sih? Yang pasti kan kepercayaan. Sudah tidak Betul. tidak bisa kayak dulu lagi. Tapi bagaimana itu baiknya tuh kalau udah kayak begitu tuh ya? Kenapa lu nanyanya serius banget sih? Enggak, ini si Ola. Gue nggak nanya apa-apa
dari tadi Tadi diem. bisikin gue lu terus ngomong. Gimana sayang? Sayang lagi. Ya, Analisa. baik. Jadi memang dampaknya untuk korban dulu ya yang diselingkuhi itu akan memiliki trauma yang luar biasa gitu. Terutama isu trust tadi, kepercayaan. Dan gak sedikit juga relasi yang saya lihat akhirnya memunculkan trauma tersendiri untuk menjalin relasi berikutnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau sedih itu pasti gitu ya. Yang kedua, kemudian dia memiliki perasaan yang was-was gitu. Takut kalau misalnya nanti pasangan berikutnya lagi tuh akan menyelingkuhi dia dan lebih sulit untuk percaya dengan pasangan barunya. Itu yang kebanyakan muncul. Sip, tadi kan disebutkan kalau selingkuh itu bisa berbagai macam faktor. Salah satunya mungkin Ya. pasangan yang sekarang kurang bisa memberikan yang diinginkan oleh pasangan yang ini. Ada juga bisa karakter orang emang nggak puas dengan emang tabiatnya juga ada. tabiatnya gitu ya. Nah kalau misalnya Ya. jadi dengan beberapa faktor tersebut apa yang harus dilakukan jika pasangan kita selingkuh? Oke, pertama memang nggak mudah gitu ya ada di posisi itu karena dihianati, dibohongi, diselingkuhi itu kayak kita tuh seperti disakiti, seperti kayak orang dibunuh gitu. Tapi nggak kelihatan proses menyakiti dan pembunuhan itu. Karena yang kita lihat adalah pada saat kita diselingkuhi biasanya pikiran kita tuh langsung meledak gitu kan. Nah, ini perlu banget untuk menenangkan diri dulu gitu, menenangkan pikiran kita, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pihak-pihak, coba fokus untuk ke emosi dulu gitu. Biasanya kalau saya lihat korban-korban dari perselingkuhan itu saya minta dia untuk menghindari dulu curhat dengan relasi baru atau bahkan di media sosial. Kan kadang ada yang curhat di medsos atau mungkin curhat dengan pasangan atau dengan teman lawan jenis. Ini justru malah bahaya. Malah memunculkan relasi baru gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pergi ke konselor pernikahan atau ke profesional lainnya gitu untuk bisa membangun self esteem setelah mendapatkan perselingkuhan itu dari pasangannya. Pendapat Mbak Ana tersayang, terbaik, top, mantap, is the best. Bagaimana Mbak Ana tentang orang yang bertahan karena anak, walaupun dia sudah berselingkuh sekali, terus-terusan lebih dari sekali, tapi dia terus bertahan karena anak. Lu ngomongin siapa sih? Pengalaman siapa, Raf? Enggak, bukan. Oke. Ini kan gua kan baca. Oh iya satu. iya yang lagi itu ya. Yang lagi. Itu gimana tuh? Ya, baik. Jadi selama ini memang benar ya Mas Raffi ya, banyak orang yang mempertahankan relasi pernikahan padahal sudah ada perselingkuhan, belum lagi ada kekerasan di dalam pernikahan mereka di depan anak. Bertahan untuk anak itu sebuah pemikiran yang mungkin emosional kita sebagai orang tua. Wajar banget ya Mbak Ola, Mas Raffi gitu ya, bahwa memang kalau kita lihat ya pasti nggak mau anaknya tuh menjadi korban. Tapi ternyata ada sebuah riset yang menarik. Anak-anak korban perceraian ini dikumpulin nih dalam sebuah eksperimen di psikologi. Mereka ketika ditanya, perasaan mereka itu pada saat orang tuanya berpisah, itu tidak sesakit pada saat dia melihat pertengkaran orang tuanya di depan dia gitu. Jadi justru dampak psikologis terberatnya itu bukan pada saat perpisahan orang tuanya, tapi pada saat orang tua ini bertahan dengan pertikaian, apalagi ada pengkhianatan yang anaknya ketahui. Ini dampaknya justru lebih bahaya dibandingkan perpisahan. Jadi memang kalau memang udah nggak ini ya disudahi dengan baik-baik dan anak akan melihat konsep pernikahan yang baik, begitu. Jadi tadi Mbak Ola nanya katanya berarti lebih baik berpisah daripada tapi bertahan. baik-baik daripada bertahan ngelihat hal-hal seperti itu. Begitu kan Begitu. ya, Mbak Ana ya? Iya, betul banget Mbak Ola gitu. Walaupun semua orang nggak ada yang pengen berpisah ya, pengennya semuanya baik-baik. Tapi kan nggak ada relasi yang ideal yang kita pengenin gitu. Mbak Ana makasih ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Aku kalau boleh kita teleponnya Mbak Ana ya. Wah bahaya. Tapi kan ini Ya, ngobrol Mas Raffi. pernikahan. Saya juga pengen ngobrol. Iya. Mbak Ana, makasih ya Mbak Ana ya. Sama-sama, terima kasih Mas Irfan, Mas Raffi, Mbak Ola, dan semuanya. Cantik ya? Cantik. Mirip siapa? Laudia Cinta Bella ya. Ya Allah. Bella apa kabar? Sehat. Ya, oke, setelah ini ada yang lebih penting dari perselingkuhan. Oh. Apa yang penting dari perselingkuhan? Dan tadi Ola Ramlan kayak menanggapinya berarti. Karena Ola Ramlan ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Oke. Nanti setelah yang satunya tetap di FYP Warrior pagi. Oke, Ola cerita terima kasih ya sudah hadir sini ya. Maaf, Raffinya ada urusan dulu. Oke, buat rakyat, ketemu lagi besok ya di episode berikutnya. Bye-bye.